welcome back to our channel Kaham Talk. Balik lagi bersama aku Erina Nabila dan dengan dua tamu spesial aku hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Yeay! Welcome to our channel. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa hari ini. Luar biasa baik apa nih? Baik Dong. Oke deh kalau gitu. Nah, sobat Kaham pengen tahu nggak kira-kira siapa sih dua sosok cantik dan juga tampan di sebelah aku satu ini? Kita akan kenalan dulu satu persatu. Mulai dari siapa dulu nih? Ladies first. Oke, ladies first. Oke, silahkan perkenalan diri terlebih dahulu untuk sobat Kaham di luar sana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Leviana Mantianubun. Di sini aku menjabat sebagai runner up Putri Remaja Jawa Timur 2024. Panggilannya siapa? Panggilannya Dinda. Oke, Dinda. Dinda jangan marah-marah. Oke, Dinda as a third runner up Putri Remaja Jawa Timur 2024. Dan di samping aku ada siapa? Silakan. Hello everyone, my name is Dominic Abner and you may call me Ab. And I am working as first runner-up of Putra Remaja Jawa Timur 2024. Oke, panggilannya siapa? Abner. Abner, karena nggak ada lagunya jadi nggak bisa nyanyi ya. Oke, Abner dan juga Dinda, kalian berdua adalah part of Putra Putri Remaja Jawa Timur 2024. Boleh ceritain nggak salah satu boleh deh. Kira-kira apa sih tugasnya sebagai Putra Putri Remaja Jawa Timur itu? Ladies first. Oke. Kalau misal buat menjabat ya kak, kita setelah menang kita tuh pastinya mempersiapkan buat ke nasional karena kalau semisal kita sudah menjadi pemenang atau top 4 itu biasanya kita itu dipersiapkan untuk ke nasional. Tetapi sebelum kita menyiapkan ke nasional itu kita harus belajar juga. Habis itu kita harus menyiapkan diri kita untuk lebih baik lagi dan bisa menjadi panutan orang lain. Itu quotes-nya ya. Jadi panutan untuk remaja yang ada di Jawa Timur khususnya ya. Iya, berarti kalian berdua mau ikut national competition? Sudah. Sudah. Oh, ikut apa? Kalau saya waktu itu dikirim ke Putra Putri Wisata Remaja Indonesia. Oke. Kalau Abner? Kalau saya ikut ajang Mr. Miss Cultural Junior Indonesia. Oke, ada ya. Nggak mau ke internasional? Kayak adik-adiknya tadi? Boleh. Boleh. Kesempatan. Ya, jadi tolong ya ini dari Rio Manajemen ya, dari Kak Aris bener ya? Aris tolong ini kirim Rio anaknya pengen international competition katanya ya. Oke, kalau dari Abner sendiri ya, kamu melihat bagaimana remaja-remaja khususnya teman-teman di sekolah aja deh. Apa sih pandangan mereka untuk anak-anak yang ikut pageant competition tuh menurut mereka tuh pandangannya seperti apa? Oke. Jadi menurut Abner, yang kelebihannya mereka itu mereka sangat kreativitas memakai teknologi, inovasi, digital. Ya intinya mereka sangat kreativitas untuk problem solving atau Oke, apaan. good. Tetapi kelemahannya itu mereka bisa agak satset gitu loh, agak what. Sama aku tahu satu lagi deh kelemahannya. Apa? Jangan masuk sekolah, bener ya? Oke. Kalau Abner sendiri sekarang sekolah di mana, kelas berapa? Di Karis kelas 8. Kelas 8. Kalau Dinda? Aku di SMA Negeri 2 Jember kelas 1. Oh, Jember. Iya, Oh, jauh ya dari Surabaya. Dari mana? Kota Malang. Oh, Kota Malang. Kota Malang sama Jember, ketemunya di Surabaya. Kalau menurut Kari sendiri kan ini masih SMP, kalau Kari tuh di SMA. Pandangannya seperti apa sih kalau teman-teman itu menilai Dinda? Ya kalau semisal teman-teman nilai ya, wah udah kemana-mana nih. Pastinya kalau semisal ikut ajang selalu menang, habis itu pastinya bisa kayak pinter atau enggak apa. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya kita udah berusaha. Caranya seperti apa ya? Oke. Kita senervous apa kalau di panggung itu mereka nggak tahu. Tapi mereka taunya kita di luar aja kayak bagian diri kita yang luar. Tapi nggak tahu. Kalau dari Dinda, what is the hardest part? Apa tantangan terberat waktu Dinda lagi prepare untuk ikut sebuah kompetisi atau sebuah ajang pageant? Kalau tantangan terberat pastinya itu di public speaking. Oh, why? Karena kalau semisalnya kita ikut pageant nih kak, meskipun kita udah bisa catwalk tapi kita nggak bisa public speaking, terus kita dikasih Q&A, terus kita nggak bisa jawab, itu pasti aduh Drop gitu ya langsung ya. Oke.
mengurangi poin banget nih, Benar Kak. banget. Jadi public speaking itu paling penting, dan ada lagi yang paling penting, percaya diri juga. Oke, Kak. benar. Jadi confident is a must ya. Kalau menurut Abner sendiri kan masih SMP nih. Kadang anak SMP itu kan peralihan dari SD ya. Aku kenapa sih ikut ini, kan harusnya aku tuh main-main, enjoying my life gitu. Kalau menurut Abner, what is the hardest part for preparing your competition? So the hardest part of my preparation is modeling Oh, why? because I'm not You're the the model. Yeah, Okay. I'm not the model. Uh-huh. It's too difficult. The posing, the ways, Walking, the walking. Yeah, how to it act in is- front of camera. yeah, Okay. it is very difficult. Uh-huh. But overall, I tried my best Okay. of the position, Uh-huh. the pose, Uh-huh. everything, especially the public speaking, which Okay. I really good at. So everything, very good. Oke, kita masuk untuk mereka berdua ya. Berarti sekarang udah pro ya, udah banyak job modelnya. Iya. Banyak ya. Ini kenapa tiba-tiba anginnya ya nanti ada angin kencang juga ya. Awalnya hitam gitu kan, tapi but that's okay. Terus kalau misalkan ditanya your role model in your life itu siapa sih, Abner? Role model in Nah. my life. Ada banyak sih. Mungkin bisa duluan. Ada. Oke. Laki-laki tuh selalu begitu ya. Kalau role model in life itu mungkin kalau menurut saya itu Ariska. Ariska Putri Pertiwi, Miss Grand Miss Grand International ya. 2016. Karena menurut aku tuh kayak dia itu meskipun kayak bukan apa ya, kayak diremehin gitu, kayak gak dipercaya. Awalnya dia underestimate gitu ya. Bisa membuktikan kalau dia bisa, sama kayak halnya juga Herasta di Miss Supranasional. Dia kan juga kayak dia tuh diraguin banget sama pageant yang lain kan. Pageant Kenapa lovers ya. dia ikut gak layak, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi winner Miss Supranasional. Oke, sekali lagi karena semua itu memang kita harus struggling, kita harus buktikan dengan usaha dan upaya kita untuk menunjukkan ke orang-orang yang sempat underestimate kita ya. Kita udah menjawab, kita Oke. kembali lagi ke Abner. Jadi role modelnya Abner itu seorang namanya Albani Pasha dari Aha. Putra Budaya Indonesia Oke. 2022. Why? Karena Albani Pasha atau Kap Pasha yang Abner sebutkan itu dia selalu support Abner Oke. dan dia selalu mentor Abner supaya Abner bisa menang sebagai Mr. Cultural Junior Indonesia tahun 2020. Wow, jadi thank you buat siapa tadi, Kak? Kap Pasha. Kak Pasha. Kalau misalkan aku mentoring Abner, bisa jadi juga aku yang akan jadi role model Abner ya. Boleh. Oke, terus kalau misalkan cita-cita atau future job apa sih guys? Abner dulu lah, jangan Dinda dulu, gantian. Ya future job apa sih Abner kira-kira, atau maybe you wanna see 10 years after, 10 years later, kamu akan lihat Abner itu ada di posisi yang sosok seperti apa kira-kira? Ya lah cita-citanya Abner agak berantakan gitu. Ya nggak apa-apa. Antara bisa menjadi pendeta Aha. atau bisa menjadi di ajang politik gitu. Wow, sangat mulia sekali untuk menjadi seorang pendeta. Di ajang politiknya spesifik please, being anggota DPR atau apa? Menjadi kediplomat luar negeri. Oh, diploma. Iya. Jadi nanti kuliahnya international relation kali Betul. ya. Oke, kalau Dinda Kalau disuruh cita-cita nggak tahu sih Kak. belum Tapi, tahu. kalau misal cita-cita pengennya lebih ke ini sih, lebih ke hukum, apapun yang berbau hukum. Oke, jadi memang mereka berdua hari ini datang sebagai pasangan yang serasi ya. Satunya pengen politik, as a politician, satunya lagi hukum ya, solo. Jadi memang erat ya kalian berdua, ada hubungannya, keterkaitannya gitu kan. Terus kalau misalkan Abner, terakhir nih, silakan boleh dikasih closing statement. Bagaimana pandangan Abner? Boleh juga Abner kasih tips and trick atau saran untuk remaja-remaja di luar sana supaya tetap pada on track, jalur yang benar untuk menjadi garda terdepan dari negara kita Indonesia. Oke. Tips and trick dari Abner. Gak usah ngurusin pribadi orang lain. Jadi kalau kalian disuruh, kamu harus gitu, kamu gak boleh gitu, jangan. Gak usah ngurusin mereka. Ngurusin diri sendiri, ngurusin masa depan kalian. So do it when you have to do it. Don't care about the others. Because siapa tahu kalau kalian lebih greater, lebih baik daripada mereka. Siapa tahu
So think outside the box, become more better than anyone. Oke, thank you. Jadi keywordnya adalah just believe in yourself. Do not pretend about others, ya. Oke. Next, silakan dengan cue yang sama untuk Dinda. Nah, kalau semisal saya sendiri, kalian kalau semisalnya gagal, jangan ngestak. Kalian harus berusaha, mencoba lagi, cari peluang kalian lebih jauh, cari jalan kalian, jangan sampai kalian ngestak, terus jangan gampang nervous. Pokoknya intinya kunci satu adalah percaya diri, tetap pede aja. Tetap pede aja. Karena memang ada quotes tuh mengatakan ya, the result will not betray effort. Jadi nggak ada hasil yang akan mengkhianati usaha. Oke? Selanjutnya thank you untuk Ebna, thank you untuk Dinda yang sudah ngobrol singkat nih, satu buat kayak tadi Ebna bilang gitu ya. Dan untuk sobat-sobat di luar sana, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Kita masih ada satu edisi lagi, satu episode lagi akan kedatangan pageant fighter. Kira-kira siapa? Tonton aja setelah ini, oke? Setelah saya Dina Nabila, pamit undur diri. See you and bye! Bye.